Baik Bapak Mama, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang penyebab stunting ini, kita mengawalinya dengan doa dulu ya. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa, sedang saya yang akan memimpin. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami dari pagi sampai sekarang. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Biarlah Tuhan tuntun kami, pimpin kami, agar kami boleh melakukan kegiatan kami ini dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Bapak Mama dong yang sudah datang. Pasti ada yang baru pulang dari kebun kok. Iya. Oke, mungkin pasti ada yang baru pulang dari kebun, ada yang masih memasak, ada yang masih mencuci pakaian. Tapi kalau bisa meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat Mama Donge. Oke. Mama Dong baik semua kok? Baik. Ada yang sakit kok? Sonde. Sehat. Dari rumah semua kan kok belum? Sudah. Oh, baik sudah. Oh ada yang belum? Aduh, maaf ya Mama Dong. Ketemu berjanji nah. Iya. Oke, tapi bersyukur kalau Mama Dong ada yang belum memasak, ada yang sudah memasak juga bisa datang. Saya sangat bersyukur sekali. Oke, Bapak Mama, hari ini kita akan masuk di dalam modul 2, sesi 1, langkah 3 tentang penyebab stunting. Saya percaya minggu lalu Bapak Mama Dong sudah dijelaskan tentang apa itu stunting. Ada yang masih ingat kok? Masih. Stunting itu apa? Mama Yuni mungkin tahu? Ya, stunting itu seperti kurangnya gizi. Iya, terima kasih Mama Yuni. Pak Mundus, tahu pesannya Pak Mundus? Apa itu stunting? Stunting itu kalau yang saya lihat dan saya tahu itu stunting itu yang seperti anak ini terlihat pendek, kurus, terus barangnya murung-murung, lesu, itu yang kategori stunting. Oh, terima kasih Pak Mundus. Kita tepuk tangan buat Pak Mundus dan Mama Yuni dulu. Iya, betul sekali. Jadi stunting itu adalah di mana anak yang dia punya tinggi badan atau berat badan tidak sesuai dengan dia punya umur. Contohnya, misalkan seperti saya memiliki anak, umurnya itu sudah 5 tahun. Tetapi kelihatan dari secara fisik, dia punya berat badan, itu tidak sesuai dengan dia punya usia. Contoh misalnya, dia sudah umur 5 tahun, tetapi kayak seperti anak yang baru umur 1 tahun, atau yang kayak baru 9 bulan, baru kayak dia punya cara, mungkin yang seharusnya anak usia 5 tahun itu mungkin dia harus sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan, sudah bisa panggil bapak mama. Tapi pada kenyataannya dia belum kayak diajak bermain, dia seperti orang yang maunya menyendiri, diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perlu dipertanyakan. Pasti itu anak lagi mengalami keadaan stunting. Nah, oke, terima kasih buat Bapak Mama yang masih ingat tentang materi minggu lalu. Dan hari ini kita akan masuk di dalam modul 2, sesi 1, langkah 3 tentang penyebab stunting. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ini penyebab stunting secara langsung dan tidak langsung kepada Bapak Mama, saya akan membagi 2 kelompok ya. Saya akan membagi 2 kelompok kepada Bapak Mama, di mana kelompok yang satu saya akan membagikan dia di bagian
penyebab stunting secara tidak langsung. Sedangkan kelompok yang kedua saya akan membagi kelompok ini penyebab stunting tidak secara langsung. Bisa kok Bapak Mama? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, yang kelompok pertama Mama Yuni ya. Iya. Nah, Mama Yuni nanti di bagian tentang penyebab stunting secara langsung ya. Tidak langsung. Nah, kalau Mama Nita nanti saya kasih di bagian kelompok bagian penyebab stunting secara langsung. Bisa kok? Oke. Waktu yang saya berikan kepada Bapak Mama dong untuk berdiskusi itu selama 10 menit. Bisa? 10 menit itu lama kok Sonde? Lama? Oke, 10 menit saya berikan waktu kepada Bapak Mama untuk sharing sudah. Bapak Mama dong tukar pikiran dari setiap kelompok-kelompok. Ini sengaja harus bikin kayak Jadi penyebab stunting tidak langsung itu seperti tidak menjaga kebersihan, terus ada kurang stimulasi juga, sama gizi kurang gitu. Terus kalau yang langsung itu seperti apa ya? Kurang gizi, tidak imunisasi, Oke, terima kasih buat Bapak Mama dong. Waktu diskusi Bapak Mama dong cukup sudah ya? ya. Oke, saya akan memanggil dari setiap kelompok yang ada untuk mewakilkan satu-satu orang untuk maju ke depan ya. Maju ke depan ini tujuannya adalah membacakan hasil diskusi Bapak Mama dong di depan ya. Ya. Contoh yang di kelompok 1 tadi apa? Penyebab tidak langsung. Dia punya penyebab tidak langsung itu seperti apa? Nanti dibacakan dibacakan di depan. Yang kedua juga kelompok kedua penyebab secara langsung pun nanti didiskusikan, dibacakan hasil diskusinya di depan. Oke, saya akan panggil duluan Mama Nita. Mari maju Mama. Oke, oh Mama Nita punya penyebab langsung ya. Oke, silakan Mama. Penyebab langsung 1. Kurang gizi, 2. Tidak imunisasi, 3. Penyakit berulang. Oke, kita berikan aplaus buat Mama Nita. Terima kasih Mama, silakan duduk. Oke, ini Mama Yuni, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyebab stunting tidak langsung. Penyebab yang pertama itu karena tidak menjaga kebersihan dari lingkungan. Jadi kayak lingkungan yang kotor dibiarkan saja dan tidak dibersihkan. Terus yang kedua karena kurangnya stimulasi atau rangsangan. Oke, terima kasih buat Mama Yuni. Ya, baik. Terima kasih buat hasil diskusi dari kedua kelompok yang begitu baik. Ya, betul sekali. Nah, di sini penyebab stunting secara langsung itu seperti kurangnya gizi. Yang kedua, tidak imunisasi ataupun penyakit berulang. Yang ketiga, sedangkan penyebab tidak langsungnya itu seperti kurangnya stimulasi rangsangan. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi Bapak Mama, penting sekali untuk kita selalu menjaga yang namanya kebersihan dan juga menjaga yang namanya kesehatan. Nah, contoh seperti mama-mama yang sedang hamil, sangat penting sekali untuk menjaga yang namanya kebersihan dan kesehatan, terlebih khususnya ketika dalam usia hamil itu mama-mama dong harus menjaga yang namanya pola makan yang sehat. Kenapa kita harus makan makanan yang sangat sehat? Karena itu akan membantu pertumbuhan anak kita di dalam kandungan.
Sehingga ketika dia dilahirkan, dia tumbuh besar, dia bisa menjadi anak yang cerdas. Jangan kita berpikir bahwa hanya orang kaya saja yang bisa makan makanan yang sehat. Jangan kita berpikir terlalu jauh bahwa makanan yang sehat itu seperti yang terlalu kayak kita berpikir seperti kayak orang kaya yang makannya kayak seperti daging terus, roti, pizza, susu. Itu yang disebut makanan sehat. Tidak. Makanan-makanan yang kelihatan tradisional seperti daun kelor, seperti pucuk labu, itu tuh adalah makanan-makanan yang sehat. Dan kita juga ya pastinya tidak setiap hari kita makan daging atau ikan atau telur atau tempe, tahu. Tapi seseringkali kita harus memakan makanan tersebut karena itu juga akan memicu kesehatan di dalam kandungan kita. Nah, terus tidak hanya saja kita seperti kayak mama-mama yang hamil, tidak hanya saja makan makanan yang bergizi, tapi juga harus rajin pergi imunisasi. Kenapa kita harus rajin pergi ke imunisasi? Kalau kita tidak pergi ke imunisasi, mengikuti imunisasi di posyandu, maka kita tidak tahu kita punya tekanan darah itu rendah atau tinggi. Terus kita tidak tahu kita punya anak ini masuk dalam kita tidak tahu kita punya anak, bahkan ibu yang lagi mengandung ini, dia ini masuk dalam kategori sehat atau tidak sehatnya itu bisa kita tahu dari kesehatan dengan kita rajin pergi posyandu. Nah, kalau kita rajin pergi posyandu, pastikan di sana ibu-ibu bidan atau ibu-ibu kader dong. Mereka biasanya itu yang mereka kerjakan itu adalah kayak seperti memberikan ibu hamil itu seperti obat penambah darah, ya tidak? Nah, terus kayak tensi kita punya darah supaya mau mengetahui kita punya darah itu tinggi atau rendahnya itu bisa lewat tensi darah. Terus mengukur berat badan. Biasanya ada kalanya kita biar hamil pun kalau dari pola kita makan tidak betul, tidak sehat, maka akan membuat berat badan kita akan turun. Walaupun dalam perut kita ada manusia yang ada di dalam, tapi kalau kita tidak menjaga pola makan yang bagus, yang sehat, otomatis itu akan memicu kesehatan kita seperti berat badan kita pun akan turun. Jadi berat badan kita mau naik dan turun, bahkan anak kita mau sehat atau ibu hamil itu bisa sehat, itu dimulai dengan cara ibu hamil itu harus rajin makan makanan yang sehat, terus menjaga kebersihan di sekitar lingkungan. Lingkungan itu seperti mungkin di dalam rumah ketika kita makan. Ada kalanya kita orang timur dong nih biasanya kalau makan rasa karena sudah lapar, kita lupa yang namanya cuci tangan. Kita lupa. Karena sudah sakit lapar, persetan yang penting makan sudah. Hanya lap saja di baju sudah langsung kita makan. Tapi ternyata itu juga mempengaruhi kesehatan. Karena kita tidak tahu ada kuman di jari-jari kok atau kotor di kita punya celah-celah tangan dong kan pastinya kita tidak tahu. Jadi perlu ketika kita mau makan atau kita mau potong sayur atau kita mau buat apapun, sebelum kita melakukan aktivitas atau memegang sesuatu, kita harus memulai dengan mencuci tangan supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita itu bisa keluar. Oke. Sedangkan Bapak Mama, sedangkan yang kedua tadi seperti yang sudah didiskusikan oleh kelompok yang kedua yaitu penyebab stunting secara tidak langsung itu yang seperti kurangnya stimulasi atau rangsangan. Jadi ingat Bapak Mama, tidak selamanya kita hanya makan makanan yang bergizi atau sering pergi ke imunisasi dan cukup sampai di situ. Tapi kita juga harus senantiasa memberikan stimulasi atau yang namanya rangsangan. Contohnya seperti ini. Contoh kita memiliki anak usia seperti 2 tahun atau 5 tahun. Kita mengajarkan mereka dengan cara makan yang sehat itu yang seperti apa. Contoh misalnya, dia lagi makan, tiba-tiba dia mau pegang kotor. Nah, di situ stimulasi yang kita buat itu adalah dengan cara mengajak anak tersebut, menjelaskan kepada anak tersebut bahwa selagi makan jangan kita memegang
barang kotor. Kenapa kita tidak boleh pegang barang kotor? Karena ketika kita pegang barang kotor, kuman yang ada di dalam kotoran tersebut akan lengket di dalam tangan kita, dan ketika kita meraba makanan yang ada, maka kuman tersebut pun akan masuk di dalam makanan yang ada. Atau contoh lagi, misalnya kita kayak memberikan rangsangan contoh, misalnya seperti anak yang masih usia 2, 3 atau 4 tahun, mereka kan belum tahu cara mencuci tangan dengan cara yang benar itu seperti apa. Nah, cara stimulasi yang ini kita sebagai orang tua, kita harus memberi contoh di depan mereka dengan cara mencuci tangan di depan mereka di air yang hidup atau air yang mengalir. Nah, contoh cara mencuci tangan, coret pakai apa, sabun, cara cucinya bagaimana, itu kita harus ajarkan kepada anak kita. Itu salah satu rangsangan yang atau stimulasi yang kita berikan pada anak kita. Terus yang kedua di sini, tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, Bapak Mama, kadang kita kebiasaan, kadang kita orang tua, saking mungkin kita tidak mau kita punya anak terlambat ke sekolah, kita tidak mau kita punya anak ini kayak terlambat, kita lupa bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Ada kalanya mungkin anak sudah bangun terlambat, kita tidak mau dong kena marah dari guru dong, kita sudah mulai bilang, sudah lu cuci muka atau semandi. Nah, ya toh, biasa begitu kesan deh Bapak Mama dong. Nah, pasti kita buat seperti itu. Makanya ada kalanya anak dong, ada kalanya biasa ke sekolah nih, kadang mungkin sampai pagi, yang namanya pagi, kalau pagi-pagi pastinya kalau orang yang mandi, pastinya mereka akan mengalami yang namanya rasa segar. Badan mereka segar, kelihatan muka itu cerah, bersih. Tapi kita lihat kalau anak-anak yang tidak mandi baru pergi ke sekolah, itu akan mempengaruhi sekali gaya belajar mereka. Salah satunya mereka bisa mengantuk. Terus kayak mereka rasa kegerahan. Karena apa? Keringat. Jadi fokus mereka tuh ketika guru ajar di depan, mereka sudah tidak nyaman. Tapi namanya anak kecil, mereka malas tahu. Tapi sebenarnya itu sangat tidak baik. Itu akan mempengaruhi gaya belajar mereka ketika di sekolah. Bagaimana ketika guru jelaskan di depan, mereka tidak fokus, mereka mengantuk, atau mereka seperti kayak membuat teman mereka yang di sebelah tidak nyaman. Karena apa? Bau keringat. Nah, itu salah siapa? Sebenarnya bukan salah anak kita, tapi itu salah siapa? Orang tua. Karena kita sebenarnya menyuruh anak mandi itu juga salah satu stimulasi atau rangsangan yang kita berikan kepada anak, yaitu menyuruh mereka